Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar bersama Ibu Getrin lagi ya. Dengan pembelajaran hari ini, tema 7, subtema 1, pembelajaran ke-1. Fokus pembelajaran kita hari ini yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan SPDP. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan mendengarkan dongeng fabel, anak-anak ibu dapat menyebutkan, memahami, serta mengetahui isi dongeng tersebut dengan cermat. Selanjutnya, dengan memperhatikan gambar, anak-anak ibu dapat menyebutkan, menuliskan, serta menentukan pecahan 1/2 atau setengah secara cermat. Selanjutnya, dengan mengamati gambar, anak-anak ibu dapat memahami kuat lemah bunyi pada lagu secara cermat. Dan yang terakhir, dengan mengamati gambar, anak-anak ibu dapat menyuarakan kuat lemah bunyi pada lagu dengan percaya diri. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, anak-anak ibu, alangkah lebih baiknya membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan alat tulis untuk belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah, pembelajaran yang pertama. Dapat dilihat dari gambar yang ada di video, suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, Ibu, Siti dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberikan makan ayam. Ayah membersihkan selokan, Ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu Ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, Ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Sekarang ayo kita bercerita. Dengarkanlah dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan berikut ini. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Kemudian ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang sangat mungil dan lezat." Kemudian tikus menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini, ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur puas. Kemudian ular berkata, "Hai tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Kemudian tikus menjawab, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu,
kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Kemudian ular juga menjawab, jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Tikus pun menjawab, tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita bisa dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk tanda mengerti. Kemudian ular menjawab, baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Cerita tersebut merupakan sebuah dongeng. Dongeng merupakan cerita yang belum diketahui kebenarannya. Salah satu contoh dongeng adalah fabel, yaitu cerita yang tokohnya hewan atau binatang. Ciri-ciri fabel yaitu menggunakan hewan sebagai tokoh ceritanya dan memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Tak lama kemudian, ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Mari kita mengenal pecahan dari donat yang dibawa ibu tersebut. Awalnya donat tersebut berbentuk utuh. Kemudian ibu membagi 2 dengan ukuran yang sama, hingga kita sebut setengah-setengah. Kemudian 1 donat utuh kita potong dengan bagian yang tidak sama, sehingga dapat kita lihat dari video bahwasanya bukan setengah karena tidak memiliki ukuran yang sama. Jadi, ketika 1 donat kita bagi menjadi 2 bagian donat sama besar, dapat kita baca setengah atau 1/2. Karena 1 bagian dari 2 bagian donat tersebut. Mari kita jawab soal berikut. Sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut dengan titik-titik-titik bagian. Maka jawabannya adalah 1/2 atau setengah. Karena 1 bagian dari 2 bagian. Selanjutnya, Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian, kertas tersebut ia potong menjadi 2 potongan sama besar. Setiap potongan kertas adalah titik-titik-titik bagian. Karena potongan tersebut menjadi 2 buah bagian, dan yang ditanya adalah setiap potongan, maka jawabannya adalah 1/2. Karena 1 potongan dari 2 potongan. Di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama, membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Coba kita ketok sebuah meja, maka bunyinya adalah duk. Kemudian kita coba untuk bertepuk tangan, maka bunyinya adalah prok. Manakah yang lebih kuat bunyinya? Jika 2 bunyi di atas dibandingkan, maka bunyi 1 lebih kuat daripada bunyi 2. Coba kalian praktekkan. Kalian juga dapat membuat irama dengan memukul meja dan bertepuk tangan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Sangat mengasihkan bukan? Apakah kamu sudah dapat menentukan pecahan 1/2 dari gambar? Apakah kamu tahu dongeng fabel itu apa? Kalau sudah tahu, kamu sangat hebat sekali. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.